Malaysia Lim Guan Eng meminta Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Saravanan memastikan kapan pekerja Indonesia akan diizinkan kembali ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Pada purata 3% setahun dan dijangka melonjak sehingga 60% menjelang 2040. Cukup-cukuplah Bangladesh yang ada di negara kita. Mereka telah bekerja dengan baik. Seandainya kerajaan ingin menambah pekerja, ambil saja daripada negara jiran kita. Indonesia itu lebih baik. Waktu kerja dia kata 12 jam. 12 jam dia punya waktu kerja ya. Setiap hari, seminggu sekali saja cuti, iaitu hari Jumaat. Rajin dia orang ni. Orang Indonesia ni memang rajin-rajin. Yang kerja construction pun cuti seminggu. Halo, kalian tahu nggak sih ada kabar heboh dari negeri jiran? Politisi Malaysia lagi angkat suara, tapi bukan soal politik dalam negerinya. Kali ini mereka malah minta TKI Indonesia buat balik ke Malaysia. Lah, kok bisa? Emang selama ini kita ke sana buat wisata ya? Atau ada yang lagi panik karena dapur nggak ngebul tanpa bantuan tenaga kerja Indonesia? Setting the stake. Ada apa dengan Malaysia? Pada garis besarnya bahwa Malaysia belum bisa lepas ketergantungan. Teman-teman, belum lama ini ada politisi Malaysia yang bikin pernyataan cukup mencengangkan. Nama beliau Datuk Seri M. Saravanan, mantan Menteri Sumber Manusia Malaysia. Dalam sebuah wawancara, beliau bilang bahwa Malaysia lagi krisis tenaga kerja, terutama dari Indonesia. Dan mereka minta TKI yang sempat pulang waktu pandemi, ayolah balik lagi ke Malaysia. Nah loh, biasanya kita dengar berita tentang TKI kabur, disiksa atau dideportasi. Tapi sekarang Malaysia yang minta tolong kembali dunia ini sepertinya, teman-teman. Fakta uniknya nih, Malaysia itu sangat bergantung sama tenaga kerja asing, terutama dari Indonesia. Mulai dari sektor perkebunan, konstruksi, restoran, sampai pabrik, semuanya nyaris nggak bisa jalan tanpa pekerja migran. Waktu pandemi COVID-19, banyak TKI yang pulang kampung karena kontrak habis, perusahaan tutup, atau aturan karantina super ketat. Dan sekarang, meskipun pandemi sudah berlalu, banyak dari mereka yang ogah balik. Kenapa ya? Penting kerana tanpa sawit, Malaysia akan jadi next importer. Tetapi sawit ini adalah bergantung kepada penawaran. Jadi apakah pandangan yang hormat? Sebab saya anak peroka yang hormat. Saya di kawasan Baik Besar ni ada 16 rancangan PLTA. Dan saya lihat sendiri ladang kelapa sawit ini pun ada. Tetapi tidak ada pekerja. Yang meminta kerajaan menyatakan masalah tenaga buruh. Kita semua tahulah kerja di luar negeri itu tidak selalu manis kayak iklan TKW sukses. Ada yang dibayar gak sesuai. Bahkan masih ada kasus penyiksaan fisik dan mental. Jadi wajar dong kalau mereka mikir dua kali. Bahkan Saravanan ini sampai bilang kalau pekerja dari Indonesia nggak mau balik, kita benar-benar dalam masalah besar. Malaysia bisa kehilangan miliaran ringgit karena kekurangan tenaga kerja. Dan yang menarik, pernyataan ini nggak cuma asal ngomong. Soalnya menurut data dari Kementerian Sumber Manusia Malaysia, lebih dari 70% dari pekerja asing di sektor-sektor vital berasal dari Indonesia. Jadi kalau TKI nggak ada ya bisa lumpuh memang. Doi bahkan bilang Malaysia harus memperbaiki citra mereka di mata para pekerja Indonesia supaya kita mau balik lagi. Wah, akhirnya sadar juga ya. Apa kata Indonesia? Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga udah agak ketat nih soal pengiriman TKI. Sekarang prosesnya lebih ketat, banyak regulasi baru dan harus lewat jalur resmi. Tujuannya jelas, melindungi hak dan keselamatan para pekerja kita di luar negeri. Makanya nggak semudah dulu buat Malaysia minta kirim orang, harus ada jaminan keamanan, gaji sesuai dan pengawasan yang jelas. TKI juga sudah cerdas. Fakta lain yang nggak kalah penting, banyak TKI sekarang lebih milih buka usaha sendiri di kampung daripada balik ke luar negeri. Mereka sudah punya skill, sudah nabung, dan sadar kalau kerja di negeri sendiri meskipun nggak sebesar gaji di luar,
tapi jauh lebih tenang dan dekat dengan keluarga. Bahkan program-program pemerintah Indonesia juga makin banyak yang mendukung mantan TKI buat jadi pengusaha lokal. So, nggak heran kalau banyak yang bilang, ngapain balik kalau di sini saja udah bisa jadi bos. Apa makna di balik semua ini? Kalau kita lihat lebih dalam, pernyataan politisi Malaysia itu nunjukin betapa pentingnya peran TKI selama ini. Sering dianggap remeh, tapi giliran nggak ada, baru terasa dampaknya. Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal pengakuan. Pengakuan kalau pekerja migran kita itu pahlawan. Dan mungkin untuk pertama kalinya negara lain terang-terangan bilang, kami butuh kalian. Pertanyaannya sekarang, apakah Malaysia benar-benar siap memperbaiki sistem mereka? Dan apakah Indonesia siap memanfaatkan momentum ini untuk memperjuangkan hak-hak TKI lebih serius? Di bangunan pejabat saya ini, yang bekerja sebagai cleaner, yang bekerja sebagai maintenance, saya selalu bersembang dengan dia orang. Ada seorang pekerja maintenance tu, sembahyang dia jaga setiap kali waktu sembahyang, memang dia ada kat surau punya. Memang setiap hari saya tengok dia ada. Ada satu hari tu saya bersembang dengan dia, saya tanya dia, kerja hari-hari ke? Ya, kerja hari-hari, dia kata, kecuali hari Jumaat saja dia cuti. Maknanya seminggu sekali je dia cuti, iaitu hari Jumaat. Terus itu saya tanya dia, waktu kerja macam mana? Waktu kerja dia kata 12 jam. 12 jam dia punya waktu kerja ya, setiap hari. Karena menurut kalian teman-teman, haruskah TKI balik ke Malaysia? Atau justru ini saatnya bangun negeri sendiri dengan tenaga dan skill yang sudah dimiliki? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian peduli sama nasib pekerja migran, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik seputar dunia politik, sosial, dan hubungan internasional yang nggak ngebosenin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.